Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my channel Happy Hoirunisa. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang perlawanan rakyat. Ya, masih tentang perlawanan rakyat. Pada kali ini kita akan membahas mengenai perlawanan rakyat Mataram melawan VOC. Nah, kali ini yang menjadi pokok pembahasan adalah mengapa sih sebenarnya rakyat Mataram itu bisa melakukan perlawanan terhadap VOC. Seperti yang kalian lihat bahwa pada tayangan yang saya tampilkan ini ada seorang tokoh. Siapakah dia? Ya, betul sekali. Dia adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ingat, kalau di perlawanan Banten itu ada Sultan Ageng Tirtayasa, kalau di perlawanan Mataram itu ada Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ya, ini adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo, raja dari Kesultanan Mataram. Ia seringkali disebut sebagai Raden Mas Rangsang. Nah, di bawah kekuasaan Sultan Agung, kerajaan Mataram Islam ini, ingat, ini adalah kerajaan Mataram Islam, bukan Mataram kuno. Kalau Mataram kuno itu merupakan kerajaan Mataram yang coraknya adalah Hindu-Buddha, sedangkan yang dipimpin oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo merupakan kerajaan Mataram Islam atau seringkali disebut sebagai Kesultanan Mataram. Dan Kesultanan Mataram ini mengalami puncak kejayaan ketika dipimpin oleh Sultan Agung. Nah, di mana kejayaan itu ketika itu Mataram mengalami kemajuan dalam segala bidang dan hampir menguasai seluruh tanah Jawa. Nah, selain itu salah satu wilayah di Jawa yang belum dikuasai oleh Kesultanan Mataram atau Kerajaan Mataram di bawah pimpinan Sultan Agung itu merupakan wilayah Banten dan Batavia. Karena wilayah itu merupakan wilayah kekuasaan VOC dan Batavia itu merupakan markas besar VOC seperti itu atau sekarang dikenal dengan Jakarta ya. Nah, makanya itu terjadi perlawanan Kesultanan Mataram. Namun apa sih sebenarnya yang melatar belakangi perlawanan rakyat Mataram atau perlawanan yang dipimpin oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo ini? Ya, mari kita lihat. Yang pertama adalah terkait dengan VOC melakukan monopoli perdagangan yang merugikan pedagang pribumi. Nah, hal ini sebenarnya terkait dengan ketika itu VOC yang memiliki kedudukan di Batavia sebagai markasnya ini dianggap sebagai ancaman oleh Kesultanan Mataram. Kenapa? Karena VOC seringkali menghalangi kapal-kapal dagang Mataram atau kapal pedagang pribumi Mataram yang ketika itu hendak berdagang ke Malaka. Ingat bahwa Selat Malaka itu kan merupakan jalur perdagangan internasional sebenarnya. Nah, ini yang merugikan bagi pedagang pribumi Mataram, sehingga ketika itu dilakukan perlawanan di bawah Kesultanan Mataram. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan VOC menolak mengakui kedaulatan Kesultanan Mataram Islam di bawah Sultan Agung Hanyokrokusumo. Dan yang ketiga adalah terkait VOC dianggap sebagai penghambat bagi Sultan Agung dalam mewujudkan cita-citanya. Kenapa kok VOC dianggap sebagai penghambat? Ingat bahwa sesungguhnya cita-cita Sultan Agung adalah menguasai wilayah atau seluruh tanah Jawa, menguasai Pulau Jawa. Nah, tapi melihat bahwa VOC kedudukannya berada di Banten dan Batavia,
Maka ini yang dianggap sebagai penghambat bagi Sultan Agung dalam mewujudkan cita-citanya untuk menguasai seluruh tanah Jawa, sehingga perlulah dilakukan sebuah perlawanan seperti itu. Nah, dari situ maka hubungan antara Mataram dan VOC itu semakin buruk, sehingga kontak-kontak senjata di antara keduanya pun tidak terhindarkan. Bahkan ketika itu Sultan Agung pun melakukan penyerangan. Nah, penyerangan yang dilakukan oleh Sultan Agung itu sebanyak 2 kali, namun keduanya gagal. Kenapa sih keduanya kok bisa gagal? Apa yang menjadi penyebab kegagalan serangan pasukan Mataram terhadap VOC di Batavia? Ya, betul sekali. Yang pertama, perlawanan pertama, Sultan Agung itu mengirimkan pasukan untuk melakukan serangan pertama ke VOC di Batavia. Nah, serangan ini dipimpin oleh Tumenggung Baurekso, yang ketika itu menjabat sebagai bupati di wilayah Kendal. Kemudian bagaimana strateginya? Ya, strateginya adalah dengan cara membendung Sungai Ciliwung agar benteng VOC kekurangan air. Nah, tapi strategi tersebut justru membuat pihak VOC terbangkit wabah kolera. Nah, ini poin plusnya di sini. VOC terjangkit wabah kolera. Nah, namun karena memang dominasi dari pihak Belanda itu sangat luar biasa, sehingga walaupun memang sebagian sudah terjangkit wabah kolera, tetap saja kekuatan Belanda jauh lebih hebat dibanding kekuatan Kesultanan Mataram. Dan pada serangan yang pertama, pasukan Mataram memilih mundur dan kembali ke kerajaannya. Nah, mundurnya perlawanan Mataram terhadap Belanda di Batavia ini sebenarnya tidak hanya tentang banyaknya pasukan Belanda, melainkan juga kalah dengan kepemilikan persenjataannya, serta stamina pasukan Mataram itu minim karena sudah terkuras dan juga dikarenakan kekurangan bahan makanan. Jadi persediaan bahan makanannya itu sangat sedikit sekali. Maka dari itu perlawanan Mataram yang pertama itu gagal, yang terjadi pada tahun 1628. Nah, tapi rakyat Mataram tidak hanya diam di situ saja, mereka masih berusaha untuk melawan VOC. Nah, ini merupakan sebuah semangat yang pantang menyerah yang dilakukan oleh rakyat Mataram dalam rangka untuk menumpaskan kekejaman VOC seperti itu. Dan perlawanan terjadi kembali, yakni pada tahun 1629, walaupun memang sama gagalnya seperti itu. Nah, pada perlawanan yang kedua ini Sultan Agung kembali mengirimkan pasukan untuk menyerang VOC dengan strategi baru, karena sudah belajar dari strategi yang awal. Seperti itu. Strategi yang diterapkan sebenarnya bagaimana sih? Apakah ada perbedaan dengan strategi yang pertama? Ya, tentunya ada. Di mana strategi yang pertama karena rakyatnya kekurangan tenaga, maka di sini diperkuat lagi tentang armada militernya, kemudian meningkatkan jumlah persenjataannya, kemudian membangun lumbung makanan di Tegal dan Cirebon sebagai bentuk penambah bahan makanan seperti itu. Nah, serangan kedua ini dipimpin oleh temannya, yakni Adipati Purbaya dan juga Adipati Puger atau Pangeran Puger dan Pangeran Purbaya ya. Dan ini juga berhasil membawa kurang lebih sekitar 80.000 pasukan Mataram sampai di Batavia. Tapi sayangnya serangan ini kembali mengalami kegagalan. Nah, kenapa kok bisa gagal lagi?
Padahal kan persenjataan sudah ditambah, kemudian sudah dibangun lumbung makanan, artinya persediaan makanan sudah ada, kemudian armada militernya juga sudah diperkuat. VOC ini memang cukup menarik. Ternyata VOC itu sudah tahu kalau Mataram itu membangun lumbung padi, dan strategi VOC itu adalah membakar lumbung padi yang dibangun oleh pasukan Mataram. Seperti itu. Ya jelas dong, ketika pasokan makanan sudah mulai menurun, akibatnya pasukan Mataram kekurangan bahan makanan dan juga mengalami kelelahan. Nah, maka dari itu inilah penyebab kenapa penyerangan rakyat Mataram itu gagal, sehingga rakyat Mataram pun juga memilih untuk mundur. Sehingga dapat dikatakan bahwa perlawanan rakyat Mataram melawan VOC tidak berhasil dan gagal. Oke? Sampai di sini dulu perlawanan Mataram yang kita bahas. See you soon. See you next video.